Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian pada hari ini? Baik Bu. Baik Bu. Baik. Sudah membantu orang tua di rumah kan? Sudah Bu. Baik. Kalau begitu marilah kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa ya anak-anak. Silahkan salah satu siswa boleh memimpin berdoa. Silahkan Mas Sigit, ayo dipimpin teman-temannya untuk melakukan berdoa. Baik Bu. Ya mari sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mas Sigit. Setelah berdoa, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya anak-anak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, terima kasih semuanya. Apakah kalian hari ini berdoa? Ibu harap kalian semua melakukan berdoa ya anak-anak. Karena kita harus berdoa sebelum belajar untuk meminta agar Tuhan memberi kita kemudahan dalam menerima pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Ayo, siapa? Tentang makna Sumpah Pemuda ya Bu? Ya, benar Mbak Esti. Nah, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang makna Sumpah Pemuda. Pada pembelajaran kita hari ini akan membahas tentang makna bersatu dalam keberagaman dan saran sebagai bentuk menghargai. Pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3 pertumbuhan hewan, pembelajaran 4. Sehingga indikator kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya yaitu kompetensi dasar 1.4 mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, 2.4 menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang ketiga, 3.4 yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar.
Dan yang terakhir yaitu 4.4, menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman lingkungan sekitar. Indikator pencapaiannya adalah 1.41, memahami arti bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang kedua, 2.41, memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang ketiga yaitu 3.4.1, memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang terakhir 4.41, menceritakan dan memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah. Materi yang akan kita bahas tentang hari ini yaitu mengenai makna bersatu dalam keberagaman dan saran sebagai bentuk menghargai. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, setelah menyimak penjelasan yang disampaikan oleh guru melalui Zoom, siswa dapat menemukan informasi tentang arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran yang disampaikan oleh guru, siswa dapat menunjukkan sikap kerjasama sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga, setelah menyimak penjelasan yang disampaikan oleh guru melalui Zoom, siswa dapat mengidentifikasi saran sebagai bentuk menghargai dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan benar. Dan yang terakhir, melalui pembelajaran yang disampaikan oleh guru, siswa dapat menyimpulkan dan memberikan saran sebagai bentuk menghargai dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan benar. Sehingga di akhir pembelajaran nanti, Ibu harap kalian dapat mengetahui tentang makna bersatu dalam keberagaman dan saran sebagai bentuk menghargai. Nah, makna bersatu dalam keberagaman, makna bersatu dalam lingkungan sekitar adalah hidup rukun, saling bertoleransi, dan saling menghargai di lingkungan masyarakat sekitar yang terdiri atas banyaknya suku bangsa dan agama. Selain itu, kita juga harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Sikap syukur, saling menyayangi, dan menghargai merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yaitu A. Mengamati keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, Ibu mau bertanya kepada siswa kelas 3 ini. Tolong Mbak Esti berasal dari daerah mana ya? Saya dari Jogja, Bu. Kalau Mbak Novita? Mungkin Mbak Novita ada terkendala sinyal ya itu. Mas Edward Sigit? Jogja, Bu. Baik. Anak-anak di kelas ini pastinya berasal dari daerah yang sangat beragam. Di Indonesia, asal-usul orang tua menjadi daerah asal kita. Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita. Ini membuktikan bahwa Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Di kelas kita ini terdapat berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah satu bangsa. Keberagaman suku bangsa yang ada di lingkungan sekitar kita tidak akan menjadi masalah jika kita memiliki toleransi. Toleransi artinya kita bersikap menghargai keberagaman dan segala sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Dengan bersikap
toleran, kita akan menerima keberagaman yang ada dan dapat hidup berdampingan dengan baik. Keberagaman yang ada pun tidak akan dipandang sebagai pembeda. Keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah. Kita harus saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan membuat kita kaya. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas kita bersama. Nah, Ibu mau bertanya, coba sebutkan apa saja sikap bersatu dalam keberagaman itu. Siapa yang bisa? Adakah yang bisa menjawab? Mohon maaf Ibu, apakah bisa diulang? Karena saya terkendala sinyal. Baik, coba sebutkan apa saja sikap bersatu dalam keberagaman itu. Contohnya ini Bu, berteman dengan tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, seperti itu Bu. Ya, benar ya Mbak Esti. Teman-teman yang lain, apakah ada yang mau menambahkan? Mas Sigit, silahkan. Ini Bu, menghormati dan menghargai orang yang berbeda ras, suku, dan agamanya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Esti dan Mas Sigit. Nah, selain itu, selain berteman dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku bangsa, menghormati dan menghargai teman tanpa membeda-bedakan, ada sikap bersatu dalam keberagaman yang lainnya, yaitu dengan membantu atau menolong teman tanpa membeda-bedakan. Yang selanjutnya yaitu tentang manfaat bersatu dalam keberagaman. Manfaat sikap bersatu dalam keberagaman adalah yang pertama, mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama. Yang ketiga, menumbuhkan rasa persatuan antar masyarakat. Yang ketiga, terjalinnya kerjasama yang baik. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap toleransi dan meningkatkan kerukunan antar sesama. Manusia merupakan makhluk sosial, artinya kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ketika kita memerlukan sesuatu, kita pasti memerlukan bantuan orang lain. Oleh karena itu, sikap bersatu sangatlah penting. Sikap bersatu adalah sikap atau perilaku berkumpulnya seseorang menjadi satu tanpa memandang perbedaan. Hal tersebut tercantum dalam semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sikap bersatu juga tercantum dalam Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Keberagaman mengandung pengertian tidak sama dengan yang lain atau bermacam-macam. Jadi, bersatu dalam keberagaman artinya kita harus berkumpul dengan orang lain tanpa menghiraukan perbedaan yang ada pada kita. Adapun perbedaan itu antara lain suku, budaya, adat, agama, warna kulit, dan lain sebagainya. Seperti di kelas ini, kita terdapat banyak perbedaan. Maka dari itu, kita tidak boleh membeda-bedakan dan harus saling menghargai sesama teman. Sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari
cermin pada kegiatan warga seperti kerja bakti, gotong royong, dan sisampling. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh semua warga masyarakat. Kegiatan kerja bakti biasanya dikerjakan setiap hari Minggu. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya banjir. Nah, pekerjaan yang bisa dilakukan pada saat bekerja bakti adalah sebagai berikut. Membersihkan saluran air dan bantaran sungai, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, dan yang terakhir membersihkan sampah di jalan desa. Di dalam lingkungan sekolah, kita juga harus menjunjung tinggi sikap bersatu. Sikap bersatu di lingkungan sekolah tercermin pada kegiatan kerja kelompok, piket kelas, kerja bakti, sekolah, dan lain-lain. Dalam membersihkan kelas secara bersama-sama, dibutuhkan kerjasama yang baik antar siswa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membagi tugas yang harus dilakukan kepada setiap siswa. Selain itu, juga memiliki manfaat sebagai berikut. Menciptakan rasa peduli terhadap teman, menumbuhkan rasa menghargai teman, dan yang terakhir menciptakan suasana nyaman dalam belajar. Sikap bersatu penting untuk ditujukan di mana saja kita berada, termasuk di lingkungan keluarga. Perilaku di dalam lingkungan keluarga, contohnya membersihkan rumah bersama-sama, melakukan ibadah bersama-sama, bermain bersama keluarga, dan lain sebagainya. Sikap bersatu dalam lingkungan keluarga memiliki manfaat, yaitu yang pertama menjadikan keluarga rukun, harmonis, dan damai. Yang kedua, meningkatkan keakraban antar anggota keluarga. Dan yang terakhir, menghindari pertengkaran antar anggota keluarga. C. Pentingnya sikap kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Dalam kerjasama yang baik, setiap anggota harus menghargai perbedaan dalam keberagaman demi menjunjung tinggi persatuan. Kerjasama dalam keberagaman dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kerjasama dalam keberagaman dapat menciptakan lingkungan yang aman, tentram, dan damai. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai saran. Saran adalah sebuah ungkapan yang berisi anjuran terhadap suatu hal. Saran bersifat membangun dan memberikan petua atau nasihat yang baik. Hendaknya dalam memberikan saran dengan cara-cara yang beradab dan tidak menyinggung pihak lain. Kadangkala kita memberikan saran kurang bisa diterima dengan baik karena cara kita yang salah dalam memberikan saran. Menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran. Cara-cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan yaitu mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran, bekerja sama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Yang terakhir, memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman yang lainnya. Cara-cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran yaitu sebagai berikut. Memberikan saran dengan sopan dan santun, berterima kasih dan mau menerima masukan dari orang lain. Dan yang terakhir, tidak memotong pembicaraan saat teman memberikan saran atau pendapat.
beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengungkapkan kritik dan saran, yaitu menyimak dengan seksama kegiatan yang disampaikan dari awal hingga akhir, mencatat hal-hal penting yang hendak diberi kritik atau saran, mengemukakan atau menyampaikan kritik atau saran dengan bahasa yang baik, memberikan argumen serta alasan yang jelas untuk memperkuat kritik atau saran yang diungkapkan, menyampaikan kritik atau saran dengan sopan, tidak terkesan menentang atau mengejek, dan tidak perlu tergesa-gesa. Dan yang terakhir yaitu memberikan penekanan-penekanan dalam kalimat tertentu untuk memperjelas maksud. Bahan ajar pengayaan. Yang pertama, memberi saran baik dengan terhadap teman, juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Yang kedua, menyayangi teman termasuk pengalaman sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahan ajar remedial. Contohnya yaitu kalimat saran. Contoh kalimat saran yang pertama yaitu sebelum kita memulai kegiatan ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, sebaiknya kita berangkat sekarang sebelum kehujanan. Yang ketiga, jangan lupa matikan semua lampu dan peralatan listrik sebelum kamu pergi. Yang keempat, menurut pendapat saya, kita lebih baik pergi ke Banjarbaru liburan nanti. Dan yang terakhir, sarapanlah dahulu sebelum memulai aktivitasmu. Contoh sikap santun dan menghargai teman. Yang pertama yaitu menghargai teman yang sedang berbicara. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Yang ketiga, tidak berkata kasar kepada teman. Yang keempat, tidak membeda-bedakan teman. Yang kelima, menerima kritikan dari teman. Yang keenam, membantu teman yang sedang terkena musibah. Dan yang terakhir, mengucapkan salam jika bermain ke rumah teman. Nah, untuk lembar kerja peserta didik, ini nanti bisa dikerjakan setelah pembelajaran dari Ibu selesai ya anak-anak. Baik, Bu. Setelah selesai mengerjakan, kalian nanti bisa mengirimkannya melalui WA grup ya anak-anak. Untuk batas pengumpulannya sampai jam 5 sore ya. Baik, Bu. Baik, apakah ada yang mau bertanya tentang lembar kerja peserta didik ini? Apakah ada yang kurang paham? Jika ada yang kurang paham, nanti bisa bertanya melalui WA grup ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik. Ini ada evaluasi pembelajaran. Nah, siapa yang ingin menjawab? Mbak Novita, Mbak Esti, atau Mas Sigit, silahkan. Saya, Bu. Baik, silahkan Mbak Novita. Apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Kalau menurut saya,
Yang A, Bu, agar terciptanya suasana rukun. Ya, benar Mbak Novita, jawabannya yaitu agar terciptanya suasana rukun ya anak-anak. Terima kasih Mbak Novita. Ya, Bu. Yang kedua, silahkan siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Baik, silahkan Mbak Isti. Kerjasama dalam keberagaman bukti kalau seseorang sudah tumbuh rasa sosial dan kepedulian terhadap lingkungan tanpa melihat C, Bu, suku, ras, dan agama. Iya, benar. Terima kasih Mbak Isti. Ya, Bu. Yang terakhir, silahkan Mas Sigit. Baik, Bu. Untuk bisa kerjasama dalam keberagaman, apa yang perlu diperhatikan agar tercapai dengan baik? Jawabannya B, Bu, menimbulkan sikap toleransi terhadap sesama. Iya, jawabannya yaitu menumbuhkan sikap toleransi terhadap sesama teman tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan lain sebagainya ya anak-anak. Terima kasih Mas Sigit. Baik, Bu. Nah, apa kesimpulan materi tentang hari ini? Ayo, siapa yang mau menjawab? Baik, kalau tidak ada yang mau menjawab, mari kita simpulkan bersama-sama ya anak-anak. Kesimpulan tentang materi pembelajaran pada hari ini yaitu makna bersatu dalam lingkungan sekitar adalah hidup rukun, saling bertoleransi, dan saling menghargai di lingkungan masyarakat sekitar yang terdiri atas banyaknya suku bangsa dan agama. Selain itu, kita juga harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Sikap bersyukur, saling menyayangi, dan menghargai merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Sikap bersatu adalah sikap atau perilaku berkumpulnya seseorang menjadi satu tanpa memandang perbedaan. Hal tersebut tercantum dalam semboyan bangsa kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sikap bersatu juga tercantum dalam Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Keberagaman mengandung pengertian tidak sama dengan yang lainnya atau bermacam-macam. Jadi, bersatu dalam keberagaman artinya kita harus berkumpul dengan orang lain tanpa menghiraukan perbedaan yang ada pada kita. Adapun perbedaan itu antara lain suku, budaya, adat, agama, warna kulit, dan lain-lain. Seperti di kelas ini, terdapat banyak perbedaan. Maka dari itu, kita tidak boleh membeda-bedakan dan harus saling menghargai sesama teman. Nah, apa yang telah pelajari tentang materi pembelajaran pada hari ini? Siapa yang mau menjawab? Bu, izin diulang karena terkendala sinyal. Baik, apa yang dapat kalian pelajari tentang materi pembelajaran hari ini? Saya menjadi mengerti arti keberagaman, Bu, dan juga manfaat keberagaman. Baik, terima kasih Mbak Esti. Mbak Novita mau menambahkan atau? Ya Bu, saya mau menambahkan kalau Baik, menurut silakan. saya bisa belajar tentang kerjasama,
dan keakraban gitu Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Novita. Ya Bu. Mungkin Mas Sigit mau menambahkan? Ya mungkin ini Bu belajar sikap toleransi terhadap sesama Bu, mungkin itu. Ya, baik. Benar sekali semuanya. Terima kasih ya Mbak Novita, Mbak Esti, Mas Sigit. Iya, Bu. Baik anak-anak, Ibu mau mengingatkan untuk materi pembelajaran selanjutnya pada minggu depan ada di halaman 110 ya anak-anak. Baik, Bu. Bu. Jangan lupa belajar. Baik, Ibu cukupkan Baik, Bu. pembelajaran hari ini. Apakah ada yang mau memimpin berdoa? Saya Bu. Baik, Mbak Novita silahkan. Ya, baiklah teman-temanku, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Mbak Novita. Ya Bu. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga kalian semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.